Nabi itu lebih menyukai perniagaan yang tunai gitu kan, terus dan sama ini yang saya rasakan benar gitu kan. Saya kan mulai dari kredit mobil, kredit investasi gitu kan, KPR lah segala macam. Udah asuransi jiwa, badan aja diasuransiin semua kan. Wah, seperti tidak percaya dengan takdir Allah gitu kan. Dulu kan nggak begitu kan. Itu titik awal saya mesti hijrah. Saya lepasin satu-satu, mulai dari asuransi jiwa saya lepasin, terus asuransi kendaraan, asuransi gedung, lepasin semua. Saya pasrahkan pada Allah. Jangankan harta gitu, nyawa kita pun Allah yang punya gitu. Semua hanya titipan. Ya, nama saya Dehan. Saya tinggal di Bandung dan lahir juga di Bandung. Saya lulusan pesantren sederajat dengan SMA, tidak melanjutkan kuliah, ikutin jejak orang tua yaitu bisnis. Dulu di bisnis konveksi celana jeans. Ketemu di bisnis label ini di 93 awalnya gitu. Ya alhamdulillah, qadarullah, mungkin jalan hidup saya di bisnis ini ketemunya di pelengkap pakaian, jadi masih relate sih, masih nyambung dengan bisnis orang tua, cuman saya di aksesorisnya. Di lapangan saya benar-benar dari nol, tanpa bantuan dana dari bank, dari manapun, benar-benar ngandelin modal dengkul istilahnya, jadi modal kepercayaan gitu dulunya. Karakter saya tuh orangnya nggak mau disuruh tuh gimana ya, jadi saya memang tahu, sadar diri bahwa saya ini harus mandiri, jadi saya mesti dagang gitu. Jadi kalau saya kerja di orang tuh nggak pernah lama. Ya alhamdulillah mungkin jalan saya mesti dagang gitu, dan memang dilatih dari kecil oleh orang tua saya, dididik untuk dagang gitu. Saya juga sempat ngelamar kesana kemari gitu kan, jadi struktur mengemudi, jadi sales buku ya, yang tapi ya nggak lama sih. Akhirnya ketemu di bidang ini ya karena memang tugas kerjaan saya keliling gitu, memang maksudnya saya mesti bisa bertahan hidup, bisa dagang. Dari dulu saya paling takut untuk berhutang gitu, jadi memang saya mesti hemat gitu, saya nabung gitu kan. Saya beli rumah juga cash, jadi beli kendaraan pun juga second tapi cash apapun. Jadi jarang sekali saya kecuali saya mempergunakan jasa bank itu nabung, buka rekening giro, transfer itu saja gitu. Dan saya nggak punya mesin satupun, ya saya mengandalkan memang dari tadi trust, kepercayaan dari. Saya ingat quote Bob Sadino ya, ada yang ngeluh seorang pemuda, saya nggak punya modal, coba dengkul Anda saya beli 1 miliar, kamu kasih nggak? Ya, ternyata modal dengkul itu mahal ya. Saya modal dengkul, benar-benar modal dengkul tuh dalam artian mungkin trust ya, ada satu kepercayaan di dunia bisnis itu yang nomor satu, yang utama. Jadi kita, karena orang di Jakarta bilang, saya ngangkau dulu, jadi nyolek dulu, ngambil untung. Saya dapat untung, misalnya dulu 100.000 saya simpan 50.000, saya buat kebutuhan 50.000, dapat untung 200.000, saya simpan 150.000. Alhamdulillah, jadi grow up, tumbuhnya itu ya karena rahmat Allah, kasih sayang Allah saja. Saya merasakan memang ngalir seperti air saja, walaupun memang hambatan itu ada aja, tapi saya nikmatin gitu. Tahun 2004 saya mulai punya toko sendiri, kan dulu kan door to door ya, jadi saya keliling Jawa Barat tuh, dari Tasik sampai ke Pekalongan juga, Cirebon sih. Dan memang gayung bersambutnya, pertama ada rekanan pabrik label besar di Bandung, dia ngajakin saya kerjasama gitu. Udah, yuk cari tempatnya, yuk kontrak, saya yang bikin plang dan izin-izinnya gitu, dia yang ngurus gitu. Kita oke, jadi kita kerjasama. Jadi kerjasamanya saya jualin produk, dia punya pabrik. Bandung pas rame-ramenya booming distro, coating. Jadi mereka pasti kan cari label untuk aksesoris baju.
Ya alhamdulillah, mungkin itu qadarullah juga. Sana mulai saya merasakan ada perkembangan yang agak pesat dari sebelumnya. Selama 1,5 tahun rezekinya ada gitu kan, saya kebeli tempat yang baru di daerah Pagarsih ini gitu. Waktu itu ingat, saya perlu mesin cetak. Saya hanya punya uang kalau tidak salah 50 juta gitu. Nah, harga mesin cetak itu kisaran 120, antara 120 atau 150. Saya tanya teman saya, sekarang udah almarhum ya, percetakan besar dulu itu, Kang Inyo namanya. Kang, kenalin dong saya sama supplier mesin, tapi saya nggak mau ngutang pakai riba lah. Ini nih ada Pak Rudi katanya, tetangga kamu dekat. Oh ya, kasih nomor telepon. Pak Rudi, saya pengen mesin, tapi jujur saya punya uangnya sekian, boleh nggak saya pakai termin pembayarannya? Jadi saya bayar pakai termin, bukain giro. Kalau nggak salah 6 bulan gitu kan, saya buka dibagi 6 sisanya. Dia mau. Akhirnya di sana mulai gitu kan. Mesin itu belum lunas, saya udah tambah lagi mesin. Dengan seiring berjalannya waktu juga kompetitor makin banyak, terus persaingan juga sudah merasa tidak sehat gitu kan. Puncak-puncaknya tahun 2008 saya udah mulai merasa ada masalah nih perusahaan. Omset saya turun sampai sisa 25%. Jadi 75%-nya hilang. Saya rasakan itu, saya rasakan sampai saya udah males ke toko, saya males ngantor, udah tiap hari tuh pusing. Itu mulai merasa, aduh, ada kejenuhan gitu ya di bisnis. Tapi saya pikir-pikir, kok saya lemah gitu kan. Ingat, saya ada saudara saya itu penjudi, judinya kelas kakap lah, udah aslinya kakap tuh bukannya jadi berhasil, kakap itu habis semua gitu kan. Sampai rumahnya pun ngontrak, dari tadinya rumahnya banyak gitu kan. Tapi dia pikir, kenapa dia masih optimis gitu kan? Oh, saya berusaha, baru aja mendapat sandungan seperti ini, lemah gitu. Jadi saya jadikan motivasi itu, padahal itu negatif gitu ya. Saya jadikan motivasi. Judi aja yang 99% rugi pasti kalah. Nah, kita dagang udah mah kita nggak ngelanggar, nggak dolim, terus halal gitu, kenapa mesti mundur? Saya dari sana saya langsung bangkit, saya pelajarin apa kelemahan saya di bidang saya itu. Setelah saya pelajarin, ada satu mesin yang saya nggak punya, dan mesin tersebut menjadi brand image-nya di label gitu kan waktu itu. Dan mesin tersebut sangat mahal karena buatan Eropa gitu kan. Buat satu unit aja belum ini itunya. Nah, ini titik awal saya mulai kenal dengan pinjaman ke bank gitu. Seminggu kemudian datanglah sales dari Jerman, kalau salah saya dari Jerman tuh. Dari bank udah di ACC, keluar satu. Saya ada dana sekian. Deal mesin jadi di bulan 10 tahun 2009. Mesin udah jadi, saya bayar cash di muka. Jadi sebesar kalau nggak salah waktu itu include saya training di sana, include dengan segala macam, termasuk ada software yang memang harganya cukup fantastis waktu itu, sebesar 200 juta softwarenya aja. Jenjang dari bulan 10 sampai kedatangan mesin tuh bulan 4 itu 6 bulan kan. Nah, saya udah punya beban kan, beban untuk kewajiban ke bank kan, ya, bayangkan itu kewajiban ke bank aja 1 bulan tuh, karena saya ngambilnya termin 3 tahun itu 50 juta kan. Sementara usaha lagi terpuruk, bangunan ini belum kelar, alhasil dana nggak cukup kan. Nah, waktu itu terpaksa semua perhiasan istri saya dijual, mobil kendaraan saya semua lepasin satu-satu, ada tanah yang ingin saya jual semua, habis-habisan bener waktu itu. Saya mesti cari uang, saya mesti tutupin ke bank, saya mesti beresin tempat. Tapi ada satu poin penting dari sana. Kenapa? Mental. Mental saya berbalik 180 derajat. Saya pengusaha, saya harus mampu, saya harus bangkit. Dari sana saya mulai bisa mau keliling lagi gitu kan. Saya datengin lagi konsumen-konsumen lama. Bangun subuh saya keliling keluar kota, ke Tasik, ke Cikijing, mana. Saya tawarin produk-produk saya gitu kan. Ya, alhamdulillah bulan 4 masuk. Bukan berarti tanpa masalah, masuk juga masalah kan. Mesin itu sangat lumayan gitu kan, getarannya. Ini itu di belakang itu ada masjid. Kalau saya sujud tuh kepala duduk gitu kan. Waduh, PR lagi, saya mesti gali lagi gitu kan. Saya berpikir juga,
ini mesin kenceng banget gitu kan, kalau ditaruh di sini kan padat penduduk gitu, komplainnya seperti apa, benar ternyata komplain dari tetangga kan. Tapi saya hadapin, saya jalanin semua karena memang yang penting itu mental saya bangun lagi gitu, saya harus fight gitu. Alhamdulillah jalan terus. Akhir bulan 2010 kalau nggak salah November datang lagi marketing dari Swiss, nawarin lagi untuk mesin kedua. Dia tanpa Bapak percuma kalau punya mesin satu, kalau ada masalah itu untuk compare-nya susah. Benar juga, tapi saya mesti dari mana nih cari uang gitu kan. Akhirnya saya ingat saya punya, waktu itu memang saya rajin nabung ya di properti gitu kan. Saya punya sebidang tanah, saya tekan kontrak lagi. Hutang ke bank pun belum lunas waktu itu, tapi saya pede aja. Oke, saya ambil yang mesin kedua gitu dengan harga mungkin lebih murah ya, jelas lebih murah dari yang awal karena memang dipotong biaya training tidak ada, dipotong standar software. Waktu itu nggak salah properti saya lepas, lunasin ke bank, top up lagi yang baru. Ya itu, jadi riba itu memang edik ya, nagih. Berjalan terus sampai 2000. Kalau nggak salah 2013 saya ambil lagi mesin, tapi yang second ya, udah 4 unit. Baru 2015 saya kenal dengan Lariba. Nah, dari sana mungkin ada atmosfer baru di hidup saya. Waktu itu ingat sore hari ada teman saya datang ya, Abah panggilnya, suka panggil saya tuh Aden, Den ngaji yuk. Nah, sana banyak kumpul para pengusaha, daripada saya nggak ada kerjaan kalau sore ya ikutlah. Saya lihat mereka pada saum ya, saum sunat gitu kan, adem banget gitu ya, ngajinya hanya bahas masalah Kitabul Buyu, masalah perdagangan, cara dagang cara Nabi gitu, nggak bahas riba-riba dulu gitu kan. Akhirnya minggu depannya saya ikut lagi ngaji, ikut lagi saum, saya ikut saum, enak banget gitu ya, saum buka. Akhirnya terus sedikit-sedikit kajiannya ngarah ke riba, ngarah ke bagaimana cara dagang Rasul, jual belinya seperti apa. Nah, mungkin karena sering gitu kan, tiap diasah terus. Jujur saja, masih dalam proses ngaji itu saya masih kredit mobil loh. Berarti kan riba. Temen saya ngaji juga ketawa, tapi mereka tuh nggak pernah apa ya kritik atau ngomong, diam aja. Saya juga peduli amat toh mobil saya gitu kan, yang bayar saya, yang nyicil saya, repot amat gitu. Waktu itu mungkin belum kena banget gitu kan ngajinya, tapi saya ngaji nggak pernah berhenti gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya juga saya pinjam ke bank, so far so good ya, nggak ada masalah. Maksud dalam artian cicilan terbayar dan nggak pernah telat gitu kan, anak-anak sehat, bisnis jalan lancar. Tapi mungkin ngaji itu nggak instan ya, memang mesti continue, mesti kalau istilah agamanya mesti dawam, mesti rajin gitu kan, karena memang lingkungannya, atmosfernya enak buat bergaul. Saya seneng gitu ya di Lariba itu, enjoy banget gitu kan, sampai dari rumah karena memang jemaahnya makin banyak pindah ke hotel, dari hotel satu ke hotel lain gitu ngajinya. 1 tahun lah saya mulai berpikir, oh ternyata yang selama ini saya lakukan itu salah gitu kan, menurut bisnis cara Nabi itu nggak begitu ini gitu kan. Nabi itu lebih menyukai perniagaan yang tunai gitu kan, terus dan sama ini yang saya rasakan benar gitu kan. Saya kan mulai dari kredit mobil, kredit investasi gitu kan, KPR lah segala macam, udah asuransi jiwa, badan aja diasuransiin semua kan. Wah, seperti tidak percaya dengan takdir Allah gitu kan. Dulu kan nggak begitu kan, karena banyak loh pengusaha muslim terutama yang notabene seperti saya ini kan, berarti nganggap bahwa asuransi itu boleh, bahwa kredit ke bank itu boleh. Nah, 1 tahun setelah ngaji di Lariba, itu titik awal saya mesti hijrah ya. Berproses juga sih, saya lepasin satu-satu, mulai dari asuransi jiwa saya lepasin, terus asuransi kendaraan, asuransi gedung, lepasin semua, saya pasrahkan pada Allah. Jangankan harta gitu, nyawa kita pun Allah yang punya gitu, semua hanya titipan. Kita juga harus cerdas dalam artian, kenapa saya punya
gedung ada beberapa titik kan gitu. Ada istilah kata orang bisnis atau pepatah bilang jangan menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Jadi kalau misalnya salah satu ada musibah, bencana, kebanjiran atau kebakaran, itu ada tempat lain untuk kita bisa bermigrasi gitu. Itu prinsip yang saya pegang gitu. Boleh saya kutip ya dari salah satu ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah gitu ya, 275 sampai 279 itu kan artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah mengharamkan riba dan menyuburkan sedekah kan. Allah juga mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Itu kan satu poin penting buat hidup saya. Oh, Allah saja yang menciptakan kita. Dalam manual buku kita itu Al-Quran menyebutkan, melarang, mengharamkan riba. Nah kita mau bikin alasan apa lagi? Jadi dari sana titik poin balik saya harus berhenti dari sana. Lepaskan riba dan runtutannya termasuk riswah, goror, asuransi semua kan di dalamnya itu kan semua kan ada riswah kan ada goror, ada maisir. Saya harus lepas gitu. Tapi bukan berarti tanpa halangan ya. Waktu itu saya juga memang cukup lumayan banyak tunggakan saya kan. Jadi untuk saya lunasin dari aset yang mudah liquid waktu itu, saya terpaksa harus mengamputasi salah satu aset properti saya. Ternyata menjual aset itu nggak semudah kita menjual logam mulia ya, karena peminatnya tertentu kan. Ya 1 tahun kemudian, ingat waktu itu awal Januari 2017 saya bisa melunasi riba-riba itu dengan salah satunya menjual aset saya lepas gitu kan. Saya lunasin, mobil masih ada cicilan berapa bulan lagi, saya udah nggak mau musik, saya lunasin berapapun, mau kena penalti nggak apa-apa, penting saya lunas. Padahal beres. Nah justru selepas saya dari lepas riba itu dan saya berkomitmen gitu kan tidak akan mengulang lagi, dari sana mulai ada satu side effect positifnya membuat hidup saya merasa hidup ini tanpa beban. Sering teman-teman bilang everyday is holiday gitu ya. Benar, memang kita nggak pernah lihat tanggal mana merah mana biru kan, semua menurut saya merah semua kan. Enjoy, nggak ada tagihan, nggak ada apa. Itu dari segi ekonomisnya. Tapi dari segi kejiwaan yang penting itu ya ada satu ketenangan bahwa hidup itu bukan hanya mencari untung semata, ada yang lebih dari itu, yaitu keriduan dari Allah, mardotilah. Itu yang menjadi satu pintu keberkahan buat hidup saya. Jadi kita disadarkan tujuan hidup itu seperti apa. Jadi benar motonya La Riba itu, bisnisku adalah ibadahku. Peran agama itu dominan kalau menurut saya. Kenapa? Saya ingat kutipan sahabat Nabi Umar bin Khattab kan. Dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin berbisnis, pergi ke pasar, pelajarilah ilmu dulu. Karena kalau kamu tanpa ilmu pergi ke pasar, kalau tidak mendolimi orang, kamu akan didolimi oleh orang. Jadi itu clue-nya itu. Jadi poin bisnisnya sangat penting. Peran agama di bisnis itu sangat penting sekali. Yang punya peranan besar di hidup saya adalah istri saya. Dia adalah sahabat dekat saya, teman seperjuangan saya, tempat saya sharing ya, apapun suka dan duka dengan beliau gitu. Jadi saya sering kalau ada masalah apapun, mau masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun, saya sering sharing dengan istri. Saya sangat dekat dengan istri saya. Keutamaan dari bisnis yang saya geluti ini, saya lebih mengutamakan mutu dan kepuasan konsumen. Ya, diantaranya mereka yang banyak yang newcomer atau yang memang baru pendatang baru untuk ingin memulai bisnisnya, kami siap melayani mereka. Kalau ke Bandung, pasti melihat brand mereka akan lihat siapa pembuat label baju yang pelopor pertama, pasti akan lihat perusahaan kami gitu. Karena
Dulu pertama saya buka di pusat kota Bandung itu, yang pertama berani memunculkan plang di pinggir jalan itu spesialis merek dan label itu kami yang pertama gitu. Merek-merek branded yang pernah kerjasama dengan kita, yang pernah pesan order ke kita itu banyak sekali. Mungkin salah satunya yang di Bandung ya, dominan tuh seperti merek-merek anak-anak muda ya, Prosop, Skater gitu kan, ada juga Black ID, atau merek-merek luarnya yang C2, terus yang dari Malaysia juga ada beberapa produk brand gitu. Ya alhamdulillah dari bisnis yang saya geluti ini menjadi wasilah bisa berekspansi ke bisnis yang lain ya, enggak satu bidang di bidang label saja. Ada buka pabrik tahu yaitu olahan makanan, terus saya punya penginapan juga dan ada rumah makan Padang gitu ya, ya banyak juga teman. Ya itu mungkin dari segi wasilah lainnya membuka lapangan kerja untuk kurang lebih 100 orang lah karyawan. Saya punya jiwa petualang ya, saya senang otomotif, saya senang adventure, jadi menyalurkan hobi saya itu ya memang ke otomotif gitu. Saya sering naik gunung gitu kan, berkendara bareng gitu kan, lihat pemandangan alam, nanti kita sambil bercengkrama dengan teman-teman gitu kan, dan juga ada sambungan bisnis juga kita kan, dari kenalan-kenalan baru mereka relate dengan bisnis kami gitu, alhamdulillah gitu. Hidup itu dinamis, nggak statis. Kita juga berubah tua, melemah, gitu kan. Rambut juga mulai memutih, gitu kan. Keinginan seperti anak muda terus, gitu ya. Tapi selama itu kebaikan dan istirahatnya seorang muslim itu adalah mati atau meninggal dunia. Jadi selama kita masih bisa berkarya, selama kita masih bisa berikhtiar untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, why not? Berjuang terus sampai nanti Allah menyebut, yuk kita pulang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dehan, owner CV Graffiti Labelindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.